Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadan. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas kewarganegaraan tentang daerah Jawa Timur. Berikut adalah beranda atau tampilan PowerPoint presentasi pada slide pertama. Yang kedua ada peta daerah Jawa Timur. Berikut adalah beberapa peta daerah Jawa Timur yang saya cari di Google Chrome. Peta Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan lokasinya di Pulau Jawa. Berikut slide selanjutnya ada visi dan misi Jawa Timur. Visi dan misi Jawa Timur adalah: 1. Visi di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya sesuai RPJPD Jawa Timur 2025 sampai 2045. 2. Misi: 1. Memperkuat ekonomi daerah. 2. Meningkatkan kualitas SDM. 3. Memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Slide selanjutnya ada potensi daerah. 1. Pertanian, pariwisata, dan juga industri. Potensi pertanian dan perkebunan Jawa Timur memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, mendukung produksi komoditas utama seperti padi, jagung, tebu, kopi, tembakau, dan sayuran. Selain itu, daerah perkebunan seperti di Malang, Kediri, dan Jember menjadi sentra produksi kopi dan tembakau berkualitas. Potensi ini berkontribusi besar pada ketahanan pangan dan pendapatan petani. Potensi industri dan manufaktur. Industri manufaktur di Jawa Timur berkembang pesat, terutama di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sektor otomotif, tekstil, makanan olahan, petrokimia, dan semen adalah sektor utama yang menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kawasan industri modern, mendukung investasi dan ekspor produk lokal. Potensi pariwisata Jawa Timur memiliki berbagai destinasi wisata alam dan budaya yang sangat menarik seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah di Banyuwangi, dan wisata budaya di Malang dan Jember. Potensi pariwisata ini tidak hanya mendatangkan devisa dari wisatawan tetap, juga membuka peluang usaha di sektor hospitality, kuliner, dan transportasi. Potensi pendidikan dan sumber daya manusia Jawa Timur adalah rumah bagi banyak perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Kota-kota seperti Malang dan Surabaya menjadi pusat pendidikan yang mendukung pengembangan teknologi, riset, dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi kreatif dan digital. Transformasi digital di Jawa Timur berkembang dengan pesat dengan munculnya banyak startup dan bisnis berbasis teknologi digital. Potensi ekonomi kreatif juga tumbuh di bidang kerajinan, desain, dan layanan digital yang mendukung. Nah, saya lanjutkan pada media lainnya ya. Berbasis teknologi digital yang mendukung diversifikasi ekonomi serta memperkuat daya saing daerah. Potensi sumber daya alam dan energi. Selain pertanian, Jawa Timur juga memiliki potensi daya dukung dari sumber daya alam lain seperti pertambangan, kehutanan, dan energi terbarukan. Pengelolaan yang berkelanjutan dan sumber daya ini akan meningkatkan kesejahteraan dan menyediakan bahan baku industri. Selanjutnya ada kearifan lokal Jawa Timur berdasarkan daerah. Jadi Jawa Timur itu memiliki daerah-daerah lainnya, tidak hanya Malang, Surabaya. Di Jawa Timur juga ada kota Jember dan Lumajang, yaitu pertanian tradisional berkelanjutan masyarakat di daerah agraris. Jember dan Lumajang mempraktikkan teknik pertanian tradisional yang ramah lingkungan seperti sistem subak dan pengelolaan irigasi secara komunal. Cara ini menjaga kesuburan tanah serta menjaga kelestarian sumber air sehingga mendukung ketahanan dengan secara berkelanjutan. 2. Ponorogo. Ponorogo terkenal dengan seni tradisional yaitu reok. Kesenian reok Ponorogo adalah warisan budaya khas daerah ini yang telah mendunia. Selain sebagai hiburan, reok juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Ponorogo, serta sumber penghasilan dari pariwisata dan pendidikan seni. 3. Tuban dan Madura. Arsitektur dan pemukiman tradisional di Tuban dan Pulau Madura. Rumah-rumah tradisional dibangun menggunakan bahan alami dan teknik lokal yang sesuai dengan iklim tropis. Bangunan ini hanya menampilkan kekayaan budaya tetapi juga memberikan kenyamanan dan penghematan energi bagi penghuninya. 4. Ada Banyuwangi dan Probolinggo. Pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat pesisir di Banyuwangi mengelola sumber daya laut dengan aturan tradisional seperti larangan penangkapan ikan di musim tertentu untuk menjaga kelestarian populasi ikan. Di Probolinggo, masyarakat pegunungan menjaga kelestarian hutan dengan aturan lokal terkait penebangan dan penggunaan kayu.
5. Ada Malang dan Kediri, kearifan lokal dalam budaya dan festival budaya seperti Kampung Warna-Warni yang berada di Malang dan berbagai upacara adat di Kediri melestarikan nilai-nilai luhur sekaligus menarik wisatawan. Seni musik tradisional dan tarian di kedua daerah ini turut berperan dalam memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Slide selanjutnya ada pendapatan utama di Jawa Timur berdasarkan daerah-daerah. 1. Surabaya, pusat industri dan perdagangan. Surabaya merupakan pusat industri terbesar di Jawa Timur dengan sektor manufaktur, perdagangan besar, dan jasa sebagai penggerak utama pendapatannya. Kawasan industri seperti Gresik dan Sidoarjo yang berdekatan juga meningkatkan produksi barang seperti petrokimia, semen, dan produk otomotif. Pendapatan utama berasal dari aktivitas pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi gerbang utama dan ekspor impor terbesar di kawasan timur Indonesia. 2. Ada daerah Pasuruan dan Probolinggo, pertanian dan perkebunan. Daerah Pasuruan dan Probolinggo terkenal sebagai sentra produksi gula tebu dan hasil pertanian lainnya seperti padi, jagung, dan sayuran. Perkebunan besar di daerah ini juga berkontribusi terhadap produksi kopi, tembakau, dan kelapa sawit yang diekspor dan menjadi sumber pendapatan signifikan. 3. Ada Mojokerto dan Gresik. Industri petrokimia dan manufaktur berat. Gresik adalah pusat industri petrokimia terbesar di Indonesia yang mendatangkan pendapatan besar bagi daerah ini. Industri pendukung seperti pabrik semen, baja, dan produk kimia juga berkontribusi besar dalam kontribusi PAD atau pendapatan asli daerah. 4. Ada Madura. Madura juga memiliki beberapa daerah-daerah seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Yang terkenal dari kota Madura ini adalah tentang perikanan dan garam. Pulau Madura dikenal sebagai penghasil garam terbesar di Jawa Timur. Sektor perikanan tangkap yang kuat dengan wilayah laut yang luas menyediakan sumber pemasukan utama masyarakat di sini serta pengembangan sektor wisata pesisir. 5. Ada Jember dan Banyuwangi. Pariwisata dan agroindustri. Jember dan Banyuwangi memiliki potensi besar dari sektor pariwisata dengan wisata alam, budaya, dan agroindustri seperti kopi dan coklat. Pendapatan daerah meningkat dari sektor wisata serta pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan yang bernilai tambah. 6. Ada Malang dan Batu, wisata dan pendidikan. Kota Malang dan Batu menjadi pusat pendidikan dan juga pariwisata, terutama wisata alam dan edukasi. Pendapatan diperoleh dari sektor jasa pendidikan, wisata, dan UMKM yang tumbuh kuat di daerah ini. Selanjutnya ada keunggulan daerah Jawa Timur beserta daerahnya. 1. Surabaya, pusat industri perdagangan modern. Seperti yang kita sebutkan pada slide sebelumnya, Surabaya unggul sebagai metropolitan, yaitu kota yang luas dan dihuni oleh banyak penduduk. Dengan infrastruktur industri maju, pelabuhan besar Tanjung Perak dan pusat perdagangan terbesar di Jawa Timur, keunggulan ini menjadikan Surabaya sebagai pusat ekonomi dan distribusi barang utama di wilayah timur Indonesia. Kedua, ada Madura dengan beberapa daerahnya yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Produksi garam dan budaya khas Pulau Madura dikenal sebagai penghasil garam terbesar di Jawa Timur dengan teknik produksi tradisional sudah teruji. Selain itu, Madura memiliki budaya dan tradisi unik yang kuat seperti harapan sapi yang menjadi daya tarik wisata dan juga budaya. 3. Jember dan Lumajang. Pertanian dan agroindustri Jember dan Lumajang memiliki keunggulan di sektor pertanian, khususnya produksi kopi, coklat, tembakau, dan padi. Agroindustri yang berkembang di kedua daerah ini semakin menunjukkan nilai tambah komoditas pertanian serta pengembangan produk ekspor. 4. Ada Ponorogo dengan seni, budaya, dan kesenian tradisional yaitu Riok Ponorogo, sebuah warisan budaya tak benda yang mendunia. Keunggulan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tapi juga menjadi sumber pendapatan melalui pariwisata dan pertunjukan seni. Kelima, ada daerah Banyuwangi. Pariwisata alam dan energi terbarukan Banyuwangi memiliki keunggulan alam dengan destinasi wisata alam seperti Kawah Ijen dan Taman Nasional Baluran yang terkenal. Selain itu, di daerah ini mulai mengembangkan energi terbarukan seperti panas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Keenam, Kota Malang dan Batu, yaitu pendidikan, UMKM kreatif di bidang kuliner, kerajinan, dan produk lokal juga berkembang pesat di daerah ini. 7. Ada Gresik dan Mojokerto, yaitu daerah yang terkenal dengan industri petrokimianya dan manufaktur. Kawasan Gresik unggul dalam industri petrokimia terbesar di Indonesia, sedangkan Mojokerto mendukung sektor manufaktur berat yang memperkuat perekonomian daerah dan kontribusi PAD atau pendapatan asli daerah. Berikut adalah data statistik populasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, yaitu seperti jumlah penduduk dan daerah-daerah populasinya per juta. Pertama ada Surabaya dengan 2,93 juta, Malang 2,76, Jember 2,62, Sidoarjo 2,19, Banyuwangi, Kediri, Pasuruan, Lamongan, dan beberapa daerah-daerah yang berada di Jawa Timur. Sedangkan daerah seperti Ponorogo
yang hanya dengan 0,97, Pamekasan yang terletak di daerah Madura dan juga Ngawi 0,89, yaitu statistik pertumbuhan jumlah penduduk terkecil di daerah Jawa Timur. Berikut juga data statistik secara rinci populasi di kota besar seperti Surabaya mencapai hampir 3 juta jiwa. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, mendominasi jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan stabil, yaitu sekitar 5% per tahun, dengan kontribusi utama dari sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Sektor unggulan setiap daerah berbeda-beda. Yang kita sebutkan tadi ada Ponorogo dengan ciri khasnya budaya Tureo, Malang dan Batu itu tentang edukasi dan pendidikannya, Gresik dengan petrokimianya yang sangat terkenal hampir di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan juga daerah-daerah besar lainnya. Madura dengan produksi garamnya. Mulai dari industri berat, ya kita sebutkan lagi itu, mulai dari industri berat di Gresik, pertanian di Pasuruan, hingga pariwisata di Banyuwangi, dan pendidikan yang berada di Malang. Data statistik yaitu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai sekitar 5,0% year on year. Sektor yang utama mendorong pertumbuhan adalah industri manufaktur, perdagangan, serta sektor jasa dan pariwisata. Pertumbuhan triwulan 1 2025 menunjukkan tren positif meskipun global masih ada tantangan ekonomi makro. Sektor unggulan daerah, setiap daerah memiliki unggulan khusus yang melengkapi. Surabaya sebagai pusat industri dan perdagangan modern, Madura dengan produksi garam dan budaya unik, Jember dan Lumajang sebagai pusat pertanian agroindustri, Banyuwangi dengan potensi wisata alam dan energi terbarukan, Malang dan Batu unggul di pendidikan dan UMKM kreatif. Jawa Timur memiliki populasi padat di kota-kota besar. Berikut adalah nih populasi padat di Jawa Timur, yaitu di kota-kota besarnya seperti di Surabaya, Malang, dan Jember, dengan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor industri, pertanian, dan jasa pariwisata yang kuat di berbagai daerahnya. Berikut kita dapat membuat kesimpulan tentang visi dan misi. Yang pertama yaitu visi dan misi Jawa Timur fokus pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, mengedepankan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal. Sedangkan visinya ini menjadi panduan kuat untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga berdasarkan potensi-potensi daerahnya, itu pertanian, pariwisata, dan industri. Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan hasil komoditas unggulan seperti kopi, tembakau, dan kelapa sawit di daerah seperti Jember dan Probolinggo. Sektor pariwisata alam dan budaya sangat menonjol di Banyuwangi, Malang, dan Ponorogo dengan destinasi alam dan kesenian tradisional yang memikat wisatawan. Industri manufaktur dan petrokimia berkembang pesat di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto sebagai motor penggerak ekonomi. Kearifan lokal tersebar di berbagai daerah. Kearifan lokal itu ya contohnya seperti budaya atau kultur ya, budaya yang dilestarikan di setiap daerah di Jawa Timur, seperti berada di Madura dengan kearifan sapinya, Reok dengan Ponorogo, di daerah Ponorogo dengan seni reoknya. Nilai budaya ini tidak hanya memperkaya identitas daerah tersebut, tapi juga mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena menarik pengunjung wisatawan baik domestik dan juga wisatawan asing. Terakhir dari pendapatan utama Jawa Timur berasal dari sektor industri manufaktur, perdagangan dan pertanian. Kota seperti Surabaya menyumbang besar lewat pelabuhan yaitu Tanjung Perak tadi yang kita sebutkan dan juga industri. Sedangkan daerah pertanian seperti Pasuruan dan Jember memberikan kontribusi melalui hasil pertanian dan agroindustri yaitu kopi, coklat, dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih telah menyimak tentang presentasi dari saya Muhammad Fadil Ramadan tentang tugas kewarganegaraan yaitu daerah Jawa Timur. Terima kasih.